Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Ramadan Alamsyah dengan nomor NIM 2119095. Kali ini kita akan membahas materi tentang pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah Damaskus. Oke, langsung saja ke materi. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sofyan. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdu Asyam, yaitu kakek buyut dari Muawiyah bin Abi Sofyan. Masa kekuasaan Daulah Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sofyan, di mana pemerintah yang bersifat Islamiyah berubah menjadi kerajaan turun-temurun atau bisa disebut dinasti. Setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan jabatan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sofyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin. Lalu, bagaimana sejarah berdirinya dinasti Umayyah Damaskus? Pada masa pemerintahan Khalifah Ali, banyak konflik yang tak terelakkan, terutama konflik antara Ali dan Muawiyah ibni Abi Sofyan, yang pada saat itu Muawiyah membentuk pemerintahan tandingan di Damaskus yang mengakibatkan Ali terpukul mundur dan terbunuh. Setelah wafatnya Ali, pemegang kekuasaan di Irak selanjutnya adalah anaknya sendiri, yaitu Hasan ibnu Ali. Hasan dipilih dan menerima sumpah setia dari masyarakat dan menjadi pemimpin berikutnya. Akan tetapi, pemerintahan Hasan hanya bertahan beberapa bulan saja. Melihat kondisi pada saat itu, Hasan memiliki keinginan untuk menyatukan seluruh umat Islam. Selain itu, faktor tentaranya yang tidak memadai untuk melakukan peperangan menjadi alasan tersendiri, serta kekhawatirannya yang tidak menginginkan terjadi peperangan berkepanjangan dan memakan banyak korban jiwa di kalangan umat Islam. Sehingga Hasan lebih memilih berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan tahta kekuasaan seluruhnya kepada Muawiyah ibni Abu Sofyan. Peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan ibnu Ali kepada Muawiyah ibnu Abu Sofyan ini terkenal dengan sebutan Amul Jamaah, tahun penyatuan. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 41 Hijriyah atau 661 Masehi. Sejak saat itu, secara resmi pemerintahan Islam disandang oleh Muawiyah ibnu Abu Sofyan. Ia kemudian memindahkan pusat kekuasaannya dari Madinah ke Damaskus. Setelah pemerintahan Islam sepenuhnya dipimpin oleh Muawiyah ibnu Abu Sofyan, maka berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulailah pemerintahan Islam baru yang dikenal dengan nama dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah dibedakan menjadi dua. Pertama, dinasti Umayyah yang dirintis oleh Muawiyah bin Abi Sofyan yang berpusat di Damaskus. Fase berlangsung sekitar 1 abad yang mengubah sistem pemerintahan dari khalifah menjadi monarki.
Kedua, dinasti Umayyah di Andalusia, yang awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh seorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik, yang kemudian menjadi kerajaan. Pada masa Bani Umayyah, pendidikan Islam belum menjadi pendidikan formal. Masyarakat dan putra pengusaha belajar di Badiah, Gurun, dan Kusyur. Adapun nilai-nilai utama yang ditanamkan pada Bani Umayyah adalah masalah akhlak, keberanian, daya tahan saat ketimpa musibah, menaati hak dan kewajiban tetangga, menjaga harga diri, kedermawanan dan keramatamahan, penghormatan terhadap perempuan, dan pemenuhan janji. Secara eksplisit, pemerintahan dinasti Umayyah menaruh perhatian dalam bidang pendidikan. Usaha memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini bertujuan agar para ilmuwan, seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya, serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Di antara ilmu yang berkembang pada masa ini adalah 1. Ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. 2. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. 3. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala yang mempelajari bahasa, nahwu, sharaf, dan lain-lain. 4. Bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Pada perkembangan berikutnya, kurikulum pendidikan Islam merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Secara umum, materi yang diajarkan adalah ilmu nakliyah dan akliyah. Dilihat dari kurikulumnya, pendidikan Islam klasik cukup variatif berdasarkan jenjang pendidikannya, yang dimulai dari kurikulum tingkat rendah sampai jenjang tertinggi. Kurikulum pada saat itu secara umum sebagai berikut. 1. Kurikulum tingkat rendah. Tingkat rendah yang sering disebut dengan kutab bagi masyarakat secara umum dan kusur rendah bagi anak para penguasa. Kurikulumnya meliputi Al-Quran dan agama, membaca, menulis, syair, dan sebagian prinsip-prinsip pokok agama, dan ditambah dengan nahwu, cerita, dan berenang. Namun, antara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki penekanan kurikulum masing-masing. 2. Kurikulum tingkat atas. Kurikulum pendidikan tingkat atas meliputi ilmu fikih, nahwu, ilmu kalam, aljabar, dan ilmu hitung. Sama halnya dengan tingkat rendah, kurikulum tingkat atas tidak sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa ini berjalan seperti di zaman permulaan Islam. Hanya ada sedikit peningkatan sesuai dengan perkembangan daulah Islamiyah sendiri.
Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah masuk dalam kategori 2, yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai masa akhir Bani Umayyah. Sehingga karena masih dalam pertumbuhan, maka adanya sedikit kemajuan. Kemajuan ini hanya diwarnai dengan perkembangan ilmu nakliyah, yaitu filsafat dan eksakta, di samping juga ilmu agama yang sudah berkembang sebelumnya. Faktor yang menyebabkan kurang pesatnya perkembangan ilmu-ilmu pada zaman ini salah satunya adalah faktor pemerintahan Bani Umayyah yang lebih suka pada membangun kekuatan pemerintahan atau politik yang cenderung otoriter. Pada masa ini, Islam memiliki beberapa kemajuan di beberapa bidang. Bidang pemerintahan. Dinasti Umayyah pada masa kepemimpinan Muawiyah mendirikan suatu departemen pencatatan. Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah harus disalin dalam suatu catatan. Lalu yang asli harus disegel dan dikirim ke alamat yang dituju. Di samping itu, pelayanan pos diperkenalkan oleh Muawiyah. Kepala pos memberitahu pemerintah pusat tentang apa yang sedang terjadi di dalam pemerintah provinsi. Dengan cara ini, Muawiyah melaksanakan kekuasaan pemerintah pusat. Dia membentuk 2 sekretaris kerajaan yang medianya bahasa Arab dan sekretaris provinsi yang menggunakan bahasa Persia dan Yunani. Kemudian, Muawiyah juga memisahkan antara urusan keuangan dan urusan pemerintahan. Dia mengangkat seorang gubernur di setiap provinsi untuk melaksanakan pemerintahan. Akan tetapi, untuk mengungut pajak, di masing-masing provinsi diangkat seorang pejabat khusus dengan gelar Soheh al-Haraj. Pejabat ini terikat dengan gubernur dan diangkat oleh khalifah. Dalam masalah keuangan, gubernur harus mengumumkan dirinya pada Soheh al-Haraj, dan hal ini membatasi kekuasaannya. Demikianlah Muawiyah mengembangkan keadaan yang teratur dari kekacauan. Bidang hukum. Pada bidang pelaksanaan hukum, dinasti Umayyah membentuk suatu lembaga yang bernama Nizam al-Qadha, organisasi kehakiman. Kekuasaan kehakiman di zaman ini dibagi menjadi 3 badan. 1. Al-Qadhi, lembaga yang bertugas memutuskan perkara dengan ijtihadnya. Karena pada waktu itu belum ada 4 madhab ataupun madhab-madhab lainnya. Pada waktu itu, Al-Qadhi menggali hukum sendiri dari Alkitab dan As-Sunnah dengan berijtihad. 2. Al-Hizbah, lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. 3. An-Nazar fil Mazalim, mahkamah tertinggi atau mahkamah banding adalah lembaga peradilan dipegang oleh orang Islam, sedangkan semua kalangan non-Islam mendapatkan otonomi hukum di bawah kebijakan masing-masing pemimpin agama mereka. Bidang kemiliteran. Secara umum, ekspansi yang dilakukan pemerintahan dinasti Umayyah berhasil melakukan penaklukan yang meliputi 3 wilayah. 1. Melawan pasukan Romawi di Asia Kecil. 2. Wilayah Afrika Utara.
ketiga, wilayah timur. Bidang ekonomi. Pada masa dinasti Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan luar biasa dengan wilayah penaklukan yang begitu luas. Maka hal itu memungkinkan untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan. Mereka juga dapat mengangkut sejumlah besar budak ke dunia Islam. Penggunaan tenaga kerja ini membuat bangsa Arab hidup dari negeri taklukan dan menjadikannya kelas pemungut pajak dan sekaligus memungkinkan mengeksploitasi negara-negara tersebut seperti Mesir, Suriah, dan Irak. Bidang keagamaan. Pada masa dinasti Umayyah, terdapat beberapa gelar pemikiran keagamaan. Hal ini ditandai pada paruh pertama abad ke-8. Di Basrah, hidup seorang tokoh terkenal bernama Wasil bin Atta, seorang pendiri mazhab rasionalisme yang disebut Mu'tazilah. Di samping itu, tumbuhnya gagasan dan pemikiran filosofis Arab pada waktu itu tidak terlepas dari pengaruh tradisi Kristen dan filsafat Yunani. Selain Mu'tazilah, sekte keagamaan lain yang tumbuh berkembang pada masa ini adalah kelompok Khawarij, Murji'ah, Syiah. Bidang pendidikan dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dikenal orang Arab pada masa itu terdiri dari dua macam, yaitu ilmu agama dan ilmu tubuh manusia. Pada masa penaklukan Arab di Asia Barat, ilmu pengetahuan Yunani tidak berjaya lagi. Ia lebih merupakan sebuah tradisi yang dilestarikan oleh para praktisi atau komentator tulisan Yunani atau Suriah. Dokter-dokter istana dinasti Umayyah berasal dari kelompok tersebut. Ilmu pengetahuan di masa ini mengalami perkembangan yang pesat, bahkan ilmu pengobatan mencapai kesempurnaan di Arab. Meskipun pada masa Daulah Umayyah pendidikan belum formal, akan tetapi lembaga yang ada pada masa ini termasuk berjalan dan berkemajuan. Di antaranya 1. Kutab. Kutab secara bahasa berarti tempat belajar menulis. Istilah sejenisnya adalah maktab. 2. Hakolah. Pada dinasti Umayyah, masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah kutab. 3. Pendidikan privat istana. Bagi orang yang berkemampuan, terlebih khususnya bagi kalangan istana, mereka biasa mendidik anak-anak mereka di tempat khusus yang mereka inginkan dengan guru-guru yang mendatangi secara khusus pula. 4. Majelis sastra. Majelis sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah untuk dengan hiasan yang indah dan hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan semoga apa yang telah kita pelajari dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.